Pernah kepikiran nggak gimana sih para pemimpin di pemerintahan itu dipilih? Hari ini kita bakal bongkar resep rahasia Indonesia, sebuah sistem super canggih yang dirancang buat nemuin dan ngebentuk para pemimpin masa depan. Ini bukan lagi soal siapa kenal siapa atau untung-untungan, sama sekali bukan. Ini semua soal data, soal presisi. Jadi pertanyaannya, gimana sebuah negara bisa memilih pemimpin masa depannya dengan benar-benar terencana? Bukan karena kebetulan loh, tapi dengan sebuah sistem. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, jawabannya ada di sini. Manajemen Talenta ASN. Gampangnya gini deh, anggap aja ini semacam mesin pencari bakat super canggih buat negara. Jadi ini tuh sebuah kerangka kerja yang metodis buat mastiin orang yang paling pas ada di posisi yang paling pas. Ujung-ujungnya, ya buat ningkatin kualitas layanan publik buat kita semua kan? Oke, semua ini dimulainya dari mana? Dari sebuah peta. Betul, peta. Jadi, sebelum ada keputusan apapun, setiap aparatur sipil negara itu dinilai dulu, terus ditempatkan di dalam sebuah peta talenta yang komprehensif. Dan inilah dia petanya, matriks 9 kotak. Ini fondasinya. Jadi coba bayangin, setiap pegawai negeri itu dievaluasi dari dua sisi yang krusial banget. Pertama, seberapa bagus kinerja mereka sekarang, dan kedua, seberapa besar potensi mereka buat berkembang di masa depan. Nah, kombinasi dari dua hal ini yang bakal nentuin mereka masuk ke salah satu dari 9 kotak ini. Tapi, ya peta doang kan nggak cukup ya. Nah, sistem ini mengubah posisi visual tadi menjadi sebuah angka. Satu skor talenta yang powerful yang jadi dasar buat semua keputusan karir selanjutnya. Coba deh lihat keseimbangan yang sempurna ini. Sistem ini ngasih bobot yang sama persis, 50-50 antara kinerja di masa lalu dan potensi di masa depan. Ini tuh ngasih pesan yang kuat banget loh. Sistem ini menghargai apa yang udah kamu capai, tapi di saat yang sama juga mau berinvestasi pada potensi pertumbuhanmu ke depan. Keseimbangan yang kita lihat barusan itu bukan cuma ide abstrak loh, tapi benar-benar diwujudkan dalam rumus matematika yang transparan ini. Nilai kinerja dan potensi digabungin secara adil buat menghasilkan satu nilai talenta. Udah, nggak ada lagi tuh ruang buat kayaknya atau perasaan saya. Semuanya jelas, berdasarkan hitungan. Tapi belum selesai. Sistem ini nggak berhenti sampai di situ aja. Buat kandidat-kandidat yang paling menjanjikan, evaluasinya jadi jauh lebih dalam, jauh lebih spesifik. Tujuannya buat mastiin presisinya maksimal. Sistem ini kemudian ibaratnya nih, ngeluarin lensa mikroskopnya dan fokus ke 3 kotak teratas ini. Individu-individu yang ada di kotak 7, 8, dan 9, mereka yang punya kombinasi kinerja dan potensi paling tinggi, ditetapkan sebagai kelompok rencana suksesi utama. Mereka lah bisa dibilang the best of the best-nya. Nah, di tahap ini, penilaiannya jadi makin tajam lagi. Ini bukan lagi cuma soal potensi kepemimpinan secara umum. Pertanyaannya jadi lebih spesifik. Apakah talenta ini punya kunci teknis yang pas buat membuka tantangan di posisi spesifik yang lagi diincar? Nah, ini dia nih bagian yang bikin sistemnya jadi cerdas banget. Ada yang namanya pembobotan adaptif. Artinya, apa? Artinya, rumus penilaiannya itu bisa berubah-ubah. Disesuaikan sama senioritas jabatannya. Jadi ini bukan pendekatan satu ukuran buat semua ya. Sekarang, coba perhatiin baik-baik tabel ini. Disinilah kejeniusan sistemnya kelihatan. Lihat deh baris paling atas, buat JPT Madya. Untuk posisi puncak kayak gini, 80% penilaiannya itu datang dari potensi dan kinerja umum mereka. Sekarang coba bandingin sama baris paling bawah, jabatan pengawas. Di situ bobotnya jadi 50-50 sama kompetensi teknis. Logikanya jelas banget kan? Semakin tinggi jabatannya, visi dan potensi kepemimpinan itu jadi jauh lebih penting daripada keahlian teknis sehari-hari. Oke, jadi setelah semua data dari penilaian awal dan penilaian lanjutan tadi kekumpul, sekarang waktunya buat nyusun semuanya jadi satu daftar peringkat yang jelas dan bisa langsung ditindaklanjuti. Dan inilah hasilnya. Sebuah podium yang sepenuhnya didasarkan pada data. Skor akhir gabungan ini jadi pegangan utama Komite Talenta buat bikin keputusan yang objektif. Ini benar-benar akhir dari era, kayaknya si A cocok atau feeling saya si B bagus. Dan jadi awal dari era pengambilan keputusan berbasis bukti. Terus gimana cara milihnya? Ada urutan prioritas yang jelas banget, kayak sebuah saringan atau corong 3 tahap gitu. Pertama, selalu lihat dulu talent pool yang ada di internal. Kedua, fokus ke para bintang dari kotak 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir, di puncaknya, prioritas mutlak dikasih ke mereka yang ada di kotak 9.
Kombinasi sempurna antara kinerja super tinggi dan potensi yang luar biasa. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir yang krusial banget. Gimana caranya mastiin seluruh proses yang canggih ini bisa jalan seragam dan nyambung di seluruh pelosok negeri? Slide ini nunjukin langkah terakhir yang paling ambisius. Jadi saat ini, tiap instansi mungkin masih punya sistemnya sendiri-sendiri, masih terpisah. Tapi coba lihat tanggal ini, 1 Januari 2026. Ini deadline besarnya. Di tanggal itu, semua data talenta ASN wajib terhubung dalam satu sistem nasional yang terintegrasi. Coba bayangin, satu database talenta raksasa untuk seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya, ya inilah tujuan dari semua kerumitan tadi. Setiap kotak, setiap rumus, setiap peringkat yang kita bahas dari tadi, semuanya muaranya cuma ke satu hal, sebuah mekanisme yang standar, transparan, dan adil. Tujuannya simpel, yaitu memastikan bahwa ASN terbaiklah yang memimpin, berdasarkan prestasi dan kompetensi, bukan karena hal-hal lain. Jadi, cetak birunya udah ada, resepnya udah lengkap, sebuah sistem yang presisi buat nyetak pemimpin masa depan itu udah dirancang dengan sangat detail. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi lebih ke gimana pelaksanaannya. Siapkah kita semua untuk berkomitmen dan ngejalanin sistem ini dengan konsisten? Karena pada akhirnya, itulah yang akan menentukan keberhasilan semuanya.